but wait a minute while I make it mine, make it mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Febrian Eko Saputra, SM, MSM, selaku dosen mata kuliah Statistika Ekonomi. Sebelumnya perkenalkan, saya Nisha Nuraini dengan NPM 22411016 dari kelas manajemen 22A. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas data, populasi, sampel, penyajian data, atau tabel dan diagram. Selanjutnya, pengertian data, populasi, sampel, penyajian data. Data adalah kumpulan informasi yang dapat diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Data dapat berupa angka, teks, gambar, atau suara. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti survei, wawancara, eksperimen, atau pengamatan. Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti. Populasi dapat berupa orang, barang, hewan, atau fenomena. Populasi dapat bersifat terbatas atau tidak terbatas. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti. Sampel harus mewakili populasi agar hasil penelitian dapat digeneralisasi ke seluruh populasi. Penyajian data yaitu memaparkan data yang sudah dikumpulkan dalam bentuk tabel ataupun diagram agar informasi tersebut dapat dipahami. Next, jenis-jenis penyajian data. Yang pertama ada bentuk tabel. Berikut contoh dari bentuk tabel. Yang kedua ada bentuk grafik. Kemudian itu dari bentuk grafik. Next, macam-macam bentuk tabel ada 3. Yang pertama, tabel satu arah. Kedua, tabel 2 arah. Ketiga, tabel 3 arah. Pengertian dari tabel satu arah adalah tabel yang menyajikan data tentang satu karakteristik saja. Karakteristik tersebut dapat berupa jumlah, frekuensi, ukuran, kadar atau presentasi, dan lain sebagainya. Berikut contoh tabel satu arah. Selanjutnya, tabel 2 arah adalah tabel yang menyajikan hubungan antara dua karakteristik. Misalnya data jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin, asal daerah dan agama, jumlah mahasiswa menurut jurusan dan jenis kelamin, dan lain sebagainya. Berikut contoh tabel 2 arah. Next, tabel 3 arah adalah tabel yang menyajikan hubungan antara 3 karakteristik. Misalnya data penduduk berdasarkan kecamatan, jenis kelamin, dan umur, atau data mahasiswa berdasarkan jenis kelamin, jurusan, dan asal daerah. Berikut contoh dari tabel 3 arah. Macam-macam tabel ada 3. Yang pertama tabel baris dan kolom. Yang kedua tabel kontingensi. Tabel ketiga adalah distribusi frekuensi. Next, berikut pengertian dari tabel baris dan kolom adalah jenis tabel yang paling sederhana.
Tabel ini terdiri dari baris dan kolom yang disusun secara sistematis dan teratur. Tabel garis dan kolom dapat digunakan untuk menyajikan data kuantitatif maupun kualitatif. Berikut contoh dari tabel baris dan kolom. Selanjutnya, tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah jenis tabel yang menyajikan hubungan antara dua variabel. Variabel adalah karakteristik yang dapat diukur atau diamati. Tabel kontingensi terdiri dari dua kolom yang berisi data dari dua variabel yang ingin disajikan. Berikut contoh dari tabel kontingensi. Next, tabel distribusi frekuensi adalah jenis tabel yang menyajikan data kuantitatif dalam bentuk frekuensi. Frekuensi adalah jumlah data yang muncul dalam suatu kategori tertentu. Tabel distribusi frekuensi terdiri dari dua kolom, yaitu kolom kategori dan kolom frekuensi. Selanjutnya, bentuk-bentuk grafik. Pertama, grafik batang. Kedua, grafik garis. Ketiga, grafik lambang. Keempat, grafik pencar. Dan kelima adalah grafik lingkaran. Next. Grafik batang adalah jenis grafik yang digunakan untuk menyajikan data kategori. Grafik batang terdiri dari batang-batang yang memiliki tinggi yang berbeda-beda. Tinggi batang menunjukkan frekuensi atau nilai dari kategori yang bersangkutan. Berikut contoh dari grafik batang. Next, grafik garis. Grafik garis adalah jenis grafik yang digunakan untuk menyajikan data kuantitatif yang berubah secara kontinu. Grafik garis terdiri dari garis yang menghubungkan titik-titik data. Titik-titik data tersebut menunjukkan nilai data pada waktu yang berbeda-beda. Berikut gambar dari grafik garis. Selanjutnya, grafik lambang. Grafik lambang digunakan untuk menyajikan data kuantitatif dengan menggunakan lambang-lambang. Lambang-lambang tersebut mewakili jumlah data yang bersangkutan. Berikut contoh dari grafik lambang. Selanjutnya, grafik pencar digunakan untuk menyajikan hubungan antara dua variabel kuantitatif. Grafik pencar dapat digunakan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara dua variabel tersebut. Berikut contoh dari grafik pencar. Selanjutnya, grafik lingkaran. Grafik lingkaran digunakan untuk menyajikan data kategori dalam bentuk presentasi. Grafik lingkaran dapat digunakan untuk melihat proporsi dari masing-masing kategori.
Berikut contoh dari grafik lingkaran. Selanjutnya, baik, sekian pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.